Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan kami di sini. Hari ini kita akan belajar muatan SBDP. Kalian bisa buka bukunya di buku tematik halaman 88. Pembelajarannya Ibu harap kalian tetap bersemangat nak ya, karena kita sebentar lagi ya di bulan 3 akan mengadakan mid semester. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu mengenai patung. Patung ini sudah pernah dibahas di semester pertama. Ibu akan mengulang sedikit apa itu patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi. Kenapa disebut 3 dimensi? Karena dia memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, anak-anak, biar lebih jelas materinya, kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Apa itu patung? Patung merupakan salah satu karya seni 3 dimensi. Keberadaan patung di suatu tempat dapat memperindah tempat tersebut dan menjadi daya tarik wisata. Ada patung Patimura di Ambon, lalu ada patung Selamat Datang di Jakarta. Inilah contoh-contoh patung. Patung merupakan karya seni 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Serta patung juga dapat dinikmati dari berbagai sudut. Jenis-jenis patung dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada patung lengkap. Yang kedua, ada patung dada. Dan yang ketiga, patung torso. Yang pertama, patung lengkap. Patung lengkap adalah patung yang menggambarkan manusia secara utuh dan lengkap. Yang kedua, patung dada, yaitu jenis patung yang menampilkan kepala hanya sampai ke dada. Lalu yang ketiga, patung torso, yaitu jenis patung yang menggambarkan bagian dari anggota tubuh, misalnya hanya kepala saja. Patung dapat dibuat dari bahan keras maupun bahan lunak. Bahan lunak yang digunakan sifatnya bisa sementara ataupun tetap. Bahan lunak yang bersifat tetap tidak akan berubah menjadi bahan keras. Contohnya lilin mainan atau plastisin dan sabun batangan. Lalu, bahan lunak yang bersifat sementara memiliki sifat lunak ketika proses pembuatan patung dan akan menjadi keras. Bahan-bahan lunak tersebut contohnya tanah liat, bubur kertas, adonan tepung, dan teknik yang digunakan untuk membuat patung tergantung bahan yang digunakan. Teknik membuat patung antara lain, untuk bahan keras digunakan teknik memahat dan mengukir. Lalu untuk bahan lunak digunakan teknik membentuk dengan cara menggigit, menambah, dan mengurangi bahan. Untuk bahan keras yang dilelehkan, dibuat patung dengan teknik mencetak. Bahan yang dipakai misalnya gips, besi, atau perunggu. Untuk mengenang dan menghormati jasa Presiden di Indonesia, banyak dibuat patung Soekarno di berbagai kota. Misalnya, patung Soekarno di Tugu Pahlawan Surabaya, lalu patung Soekarno di Tugu Proklamasi Jakarta. Kedua patung tersebut dibuat menggunakan bahan keras yaitu logam. Selain kedua patung tersebut, terdapat patung Presiden Soekarno yang dibuat dari lilin, seperti pada gambar berikut. Ini adalah patung Soekarno di Museum Madame Tussauds, Bangkok. Lilin merupakan salah satu bahan lunak untuk membuat patung. Selain lilin, ada juga tanah liat, sabun batangan, dan plastisin. Teknik pembuatan patung. Yang pertama, teknik butsir, lalu teknik pijat atau pinching, dan teknik filling. Teknik butsir merupakan teknik membuat patung dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan dalam teknik membutsir disebut butsir atau sudik. Teknik pijat atau pinching digunakan pada bahan tanah liat. Teknik pijitan ini dilakukan dengan cara memijat tanah langsung dengan menggunakan tangan. Lalu teknik filling merupakan cara membentuk tanah liat dengan metode memilin seperti terbentuk tali. Caranya, ambillah tanah liat, lalu filling dengan kedua telapak tangan sampai membentuk seperti tali.
Sekian penjelasan dari Miss Risha pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan langsung kepada guru kelas. Sampai berjumpa di video berikutnya. See you grade 6. Bye! Demikianlah materi untuk hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.